Kamboja, negara kecil di kawasan Asia Tenggara, mungkin lebih sering dikenal karena kemegahan kompleks Candi Angkor Wat dan sejarah kelam Khmer merah. Namun, di balik warisan budaya dan sejarah itu, kehidupan sehari-hari masyarakat Kamboja menyimpan cerita yang jauh lebih kompleks. Dari jalan-jalan di Phnom Penh yang padat kendaraan bermotor, hingga desa-desa sederhana di pedalaman, kehidupan di Kamboja adalah kombinasi antara tradisi lama dan modernisasi yang bergerak cepat. Negara ini mengalami transformasi besar dalam 2 dekade terakhir, terutama dalam sektor ekonomi dan sosial. Ekonomi Kamboja secara resmi dikategorikan sebagai negara berkembang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonominya termasuk yang tercepat di kawasan. Berdasarkan data Bank Dunia hingga awal 2025, PDB Kamboja tumbuh stabil di angka sekitar 5,8% meskipun sempat terdampak pandemi corona. Sektor yang paling berkontribusi besar adalah industri garmen, konstruksi, pariwisata, dan pertanian. Industri garmen menyumbang sekitar 80% dari total ekspor negara ini, dengan mayoritas produknya diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Namun, di balik angka pertumbuhan itu, sebagian besar pekerja di pabrik garmen masih hidup dengan upah minimum sekitar $200 per bulan, angka yang masih jauh dari mencukupi untuk standar hidup layak di kota besar seperti Phnom Penh. Sebagian besar masyarakat Kamboja tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup dari pertanian. Sayangnya, sektor pertanian ini masih sangat rentan terhadap perubahan iklim dan kurangnya infrastruktur. Banyak petani yang hanya mengandalkan sistem tada hujan dan tidak memiliki akses terhadap teknologi pertanian modern. Di sisi lain, para generasi muda cenderung meninggalkan desa dan pergi ke kota demi pekerjaan yang lebih menjanjikan, yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Dari sisi sosial, Kamboja adalah negara yang masih sangat dipengaruhi oleh budaya dan agama. Mayoritas penduduk Kamboja adalah penganut Buddha Theravada, dan hampir setiap desa memiliki wat atau kuil sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial. Masyarakatnya dikenal ramah dan religius, namun mereka juga harus berhadapan dengan berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan, pendidikan yang belum merata, dan akses kesehatan yang terbatas. Pendidikan di Kamboja masih menjadi tantangan besar. Meskipun pemerintah telah membuat kemajuan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, tetapi kualitasnya masih sangat bergantung pada lokasi geografis. Banyak sekolah di pedalaman yang kekurangan guru dan fasilitas. Anak-anak dari keluarga miskin kadang harus berhenti sekolah untuk membantu orang tua mereka bekerja, terutama di sektor pertanian dan informal. Ironisnya, sementara kota-kota besar mulai dibanjiri oleh pusat perbelanjaan dan apartemen modern, daerah-daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik. Kesehatan juga menjadi aspek penting yang mencerminkan kehidupan masyarakat di sana. Meskipun terdapat peningkatan fasilitas kesehatan, namun akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata. Banyak warga yang mengandalkan pengobatan tradisional karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Sebagian bahkan pergi ke negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand untuk mendapatkan layanan medis yang lebih baik. Salah satu babak kehidupan modern di Kamboja yang sulit diabaikan adalah industri judi online, sektor yang dalam 1 dekade terakhir sempat menjadi penggerak ekonomi bayangan negara ini. Kota Sihanoukville, yang dulunya tenang dan dikenal sebagai tujuan wisata pantai, berubah drastis menjadi kota kasino digital, dipenuhi gedung-gedung tinggi, jaringan internet kuat, dan ratusan pekerja asing. Di balik kemegahannya, ada realita kelam yang menggambarkan sisi buram dari ketergantungan ekonomi terhadap praktik ilegal ini. Antara tahun 2015 hingga 2019, Sihanoukville mengalami lonjakan investasi dari perusahaan-perusahaan Cina yang menjalankan operasi online gambling. Praktik ini dilarang keras di negara asal mereka, sehingga mereka memindahkan server dan operasional ke Kamboja, yang pada saat itu belum memiliki regulasi tegas. Pemerintah Kamboja melihatnya sebagai peluang untuk menarik investasi, menyediakan lapangan kerja, dan mendatangkan uang besar. Namun, dampaknya lebih kompleks dari yang dibayangkan. Ribuan tenaga kerja, baik lokal maupun migran dari Asia Tenggara, direkrut untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ini, biasanya sebagai staf customer service, penerjemah, atau operator. Gaji yang ditawarkan di atas rata-rata, tetapi di balik itu tersimpan cerita mengejutkan, kerja paksa, penyekapan, kekerasan, bahkan perdagangan manusia. Tak sedikit orang yang tertipu dengan janji pekerjaan di bidang teknologi, tetapi berakhir disandera dan dipaksa menjalankan aksi penipuan daring, terutama menyasar korban di Tiongkok, Taiwan, dan bahkan Indonesia. Saking parahnya situasi,
Banyak negara termasuk Indonesia dan Filipina mulai mengeluarkan peringatan kepada warganya agar berhati-hati terhadap penawaran kerja ke Kamboja. Pada tahun 2022 hingga 2024, muncul puluhan laporan mengenai warga negara asing yang berhasil kabur dari kamp kerja paksa di Kamboja, bahkan ada yang harus diselamatkan melalui jalur diplomatik. Pada 2020, pemerintah Kamboja akhirnya melarang seluruh bentuk judi online menyusul tekanan dari Tiongkok. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Hingga 2025, laporan investigasi menyebutkan bahwa operasi tersebut tetap berjalan di bawah radar, bertransformasi menjadi jaringan kejahatan siber yang lebih canggih. Server dipindahkan, sistem keamanan ditingkatkan, dan aktivitas mereka disamarkan dengan kedok perusahaan teknologi atau startup. Masalahnya bukan hanya soal kriminalitas. Kehidupan warga lokal di kota-kota seperti Sihanoukville berubah drastis. Harga sewa melambung, toko-toko lokal tutup karena kalah bersaing dengan bisnis asing, dan keamanan menjadi isu besar. Ketergantungan ekonomi pada praktik ilegal ini juga menyebabkan tekanan sosial, anak muda tergoda masuk ke dunia abu-abu ini, sementara yang lain kehilangan identitas budayanya karena kotanya diambil alih oleh investasi asing yang tak terkendali. Kini, Kamboja berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka berusaha memulihkan citra dan menertibkan aktivitas ilegal. Di sisi lain, tantangan ekonomi dan ketimpangan sosial terus membayangi. Judi online mungkin telah dibungkam secara hukum, tetapi dampaknya masih sangat terasa dalam denyut kehidupan masyarakat Kamboja hingga hari ini. Namun, tidak semua gambaran tentang kehidupan di Kamboja bernuansa kelam. Generasi muda Kamboja mulai menunjukkan semangat baru dalam membangun masa depan yang lebih baik. Banyak anak muda yang kini aktif di bidang startup digital, seni kontemporer, dan bahkan teknologi. Phnom Penh dan Siem Reap kini memiliki komunitas kreatif yang berkembang cepat, menghadirkan harapan bahwa Kamboja tidak hanya akan dikenal karena masa lalunya, tetapi juga potensi masa depannya. Kehidupan di Kamboja memang penuh kontras, antara modern dan tradisional, antara kemiskinan dan pertumbuhan, antara harapan dan kenyataan. Namun satu hal yang pasti, masyarakatnya terus bergerak maju, meskipun pelan dan seringkali dalam diam. Mereka adalah cermin dari kekuatan bangsa yang tidak ingin dikasihani, tapi dihargai karena perjuangannya yang nyata.